Tahun 2026 pasti jadi tambang emas bagi dokter leher. Karena ya ampun, rasanya setiap hari kita mengalami whiplash geopolitik. Baru 24 jam yang lalu saya membahas prospek Project Freedom, sistem yang ingin didirikan Amerika Serikat untuk mengevakuasi kapal-kapal yang terdampar di dalam teluk. Lalu Marco Rubio melakukan audisi untuk menjadi calon dari Partai Republik tahun 2028, sekaligus menggelar konferensi pers menggantikan Sekretaris Pers Reguler Caroline Leavitt yang sedang cuti melahirkan. Baguslah Rubio mau turun tangan dan mengisi satu lagi posisi kosong di Gedung Putih. Ngomong-ngomong, Rubio berkata, kutip, operasi sudah selesai. Epic Fury, nama yang diberikan pemerintahan untuk perang Iran adalah Presiden memberitahu Kongres bahwa kita sudah selesai dengan tahap itu, oke? Sekarang kita lanjut ke Project Freedom ini. Atau mungkin tidak. Nanti di hari yang sama, Trump mengumumkan di Truth Social bahwa, kutip, Project Freedom akan dihentikan sementara untuk melihat apakah kesepakatan bisa diselesaikan dan ditandatangani dengan Iran. Lalu pagi ini, Axios menerbitkan sebuah artikel dengan judul Pejabat mengatakan Amerika dan Iran semakin dekat dengan nota satu halaman untuk mengakhiri perang. Tapi kemudian ketika Anda membaca artikelnya, Anda mengetahui bahwa nota satu halaman itu tidak akan mengakhiri perang. Keren. Dan untuk memastikan, Trump memposting di Truth Social beberapa jam setelah itu tentang bagaimana Selat Hormuz akan terbuka untuk semua, termasuk Iran. Atau pengeboman akan dimulai lagi dengan tingkat dan intensitas yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Meskipun kita hidup di dunia yang secara objektif absurd, saya pikir masih ada sedikit ruang untuk optimisme yang hati-hati. Kata kuncinya adalah hati-hati, dan tidak seperti yang disarankan oleh judul berita itu. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan mengapa kali ini ada harapan yang nyata, membahas apa yang mungkin ada di memo satu halaman itu untuk mengakhiri perang, dan menutup dengan beberapa komentar singkat tentang apakah semua ini layak dilakukan. Tapi pertama-tama, optimisme. Saya tahu bahwa pemerintahan ini cenderung banyak bicara. Saya juga agak senang bahwa sekarang ada pengakuan publik yang lebih besar bahwa kita sebaiknya mengabaikan pesan-pesan itu. Namun, secara bersamaan, telah terjadi koreksi berlebihan di mana Trump mengumumkan sesuatu yang langsung diabaikan, meskipun hal itu diucapkan bersamaan dengan tindakan yang mahal. Pada dasarnya, kita mengabaikan paruh kedua dari klise itu, dan kita perlu memperhatikan apa yang sedang dilakukan di sini. Kemarin saya mencatat kelemahan mendasar dari Project Freedom. Amerika Serikat tidak akan benar-benar mengawal kapal-kapal keluar dari teluk seperti saat perang Iran-Irak, melainkan hanya sekedar mengordinasikan evakuasi kapal. Tidak mungkin Iran akan setuju dengan itu. Jadi hal itu paling tepat digambarkan sebagai sebuah peningkatan dibanding kondisi awal, tetapi bukan solusi nyata untuk mengembalikan pelayaran di teluk ke tingkat sebelum perang. Benar saja, dua kapal berhasil melintas berkat program tersebut. Tidak buruk mengingat waktu singkat program itu berlangsung. 2 memang lebih baik daripada 0, tapi tetap saja hanya sebagian kecil dari yang seharusnya. Di balik beberapa gaya sok berani di media, pemerintahan Trump menyadari keterbatasan dan risiko dari sistem tersebut, meskipun tetap dengan benar mencatat bahwa mereka telah melakukan sesuatu. Ini penting karena berarti menghentikan sementara program tersebut benar-benar memberi informasi. Kita beralih dari sedikit kapal yang keluar dari teluk menjadi tidak ada kapal yang keluar dari teluk, setidaknya untuk jangka pendek. Alasan Anda melakukan ini adalah karena Anda berpikir ada kemungkinan besar solusi yang lebih baik akan segera muncul, yaitu bahwa Iran akan melonggarkan pembatasan terhadap transit melalui Hormuz, dan keselamatan semua orang akan terjamin. Akibatnya, meskipun sangat mudah untuk mengabaikan sebuah postingan Truth Social sebagai hal yang tidak relevan, saya pikir ada alasan untuk optimisme yang hati-hati di sini. Namun saya juga ingin mencatat bahwa jika, misalnya, ada kemungkinan 20% bahwa kesepakatan akan tercapai dalam beberapa hari ke depan, maka akan layak untuk menghentikan sementara strategi evakuasi yang berisiko. Dengan kata lain, kita bisa saja berpikir bahwa kemajuan secara keseluruhan tidak mungkin terjadi, namun tetap mengartikan jeda dalam Project Freedom sebagai kabar baik. Itu membawa kita ke inti dari petualangan hari ini, yaitu isi memo satu halaman yang, konon, akan mengakhiri perang. Tidak, mari kita benar-benar membaca isi artikel tersebut. Kutipannya, banyak dari syarat yang tercantum dalam memo tersebut akan bergantung pada tercapainya kesepakatan akhir.
Sehingga masih ada kemungkinan perang kembali terjadi atau situasi menggantung yang berkepanjangan, di mana perang panas telah berhenti, tetapi tidak ada yang benar-benar terselesaikan. Sekarang, izinkan saya mengawali apa yang akan saya katakan dengan penjelasan bahwa dalam hubungan internasional tidak ada yang benar-benar final. Tidak ada kontrak yang dapat ditegakkan secara eksternal. Jika, pada titik tertentu, seseorang memutuskan bahwa sistem saat ini tidak lagi cocok bagi mereka, mereka bisa memulai atau memulai kembali sebuah perang. Tapi ada perbedaan yang signifikan antara memo satu halaman yang akan mengakhiri perang dan memo satu halaman yang akan menjadi panduan bagi negosiasi di masa depan antara para pihak. Sekali lagi, saya akan menggambarkan ini sebagai alasan untuk optimisme, bahwa gencatan senjata mungkin akan diperpanjang dan bahwa pada akhirnya akan ada semacam kesepakatan yang diterapkan dan dapat bertahan dengan sendirinya. Namun demikian, saya tahu lebih baik daripada mendahului sesuatu sebelum waktunya. Terlalu cepat menganggap semuanya akan berhasil, atau peribahasa lain yang berhubungan dengan hewan. Tapi mari kita periksa apa yang ada di dalam memo yang diduga akan mengakhiri perang ini. Akan ada periode 30 hari di mana Selat Hormuz secara bertahap dibuka kembali untuk semua lalu lintas, sehingga mengakhiri kedua sisi blokade. Iran akan mengeluarkan uranium yang sangat diperkaya dari negaranya. Moratorium selama 12 hingga 15 tahun akan dimulai untuk pengayaan uranium di dalam Iran, dan setelah itu akan diberlakukan batas maksimum pengayaan sebesar 3,67%. Perlu dicatat bahwa konsentrasi uranium-235 sebesar 3,67% cukup untuk menjalankan pembangkit listrik tenaga nuklir, tetapi tidak cukup untuk membuat senjata nuklir. Iran akan menghentikan pengoperasian fasilitas nuklir bawah tanah. Iran akan berjanji untuk tidak pernah mengembangkan senjata nuklir, sebuah langkah yang sama sekali tidak berarti dalam dunia hubungan internasional jika saya boleh menyela. Iran akan tunduk pada rezim inspeksi yang ditingkatkan hampir pasti di bawah naungan Badan Energi Atom Internasional. Ini sebenarnya bermakna karena para inspektur dapat memverifikasi bahwa Iran mematuhi perjanjian tersebut. Amerika Serikat akan mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran dan mencairkan berbagai dana milik Iran yang saat ini dibekukan. Untuk sebuah memo satu halaman, itu adalah garis besar yang cukup rinci tentang apa yang akan terjadi dengan sisa negosiasi. Tapi jika Anda mengizinkan saya untuk sekarang mengajukan banyak pertanyaan, akan menjadi jelas bahwa satu halaman saja sebenarnya tidak bisa menjadi sebuah kesepakatan yang nyata. Jika selat itu dibuka kembali secara bertahap, dalam urutan apa negara-negara mengakhiri blokade mereka? Kapal mana yang mendapatkan hak lintas pertama? Apakah kapal penyapu ranjau bisa langsung masuk ke selat untuk memfasilitasi hal ini? Siapa yang akan menyediakan kapal penyapu ranjau? Apakah Eropa akan terjebak dalam proses ini seperti yang sudah saya peringatkan sejak awal? Apakah Perancis akan menjadi yang pertama di sana setelah baru saja mengumumkan bahwa mereka memindahkan kapal induknya ke Laut Merah sebagai persiapan untuk perjalanan cepat ke Hormuz? Siapa yang akan mengambil alih uranium berpengayaan tinggi dari Iran? Seperti apa rantai pengawasan saat uranium itu berpindah dari Iran ke pihak lain? Apa yang akan terjadi pada uranium tersebut setelahnya? Apakah akan ada seseorang yang membelinya? Apakah uranium itu akan diturunkan tingkat pengayaannya menjadi 3,67% dan dikembalikan ke Iran untuk pembangkit listrik nuklirnya? Bagaimana Iran akan menyediakan bahan bakar untuk pembangkit listrik nuklirnya jika tidak begitu? Bagaimana orang bisa tahu apakah jumlah yang diserahkan Iran adalah jumlah sebenarnya yang dimiliki Iran? Apa yang akan terjadi dengan semua sentrifus yang memperkaya uranium hingga 60 sekian persen itu? Apakah mereka akan dihancurkan? Apakah mereka akan ditempatkan di bawah pengawasan IAEA 24 jam sehari, 7 hari seminggu? Seberapa cepat para inspektur bisa memilih untuk mengunjungi sebuah lokasi? Siapa yang berhak menentukan keputusan untuk memilih lokasi-lokasi tersebut? Apakah ada pembatasan terhadap kewarganegaraan para inspektur? Apakah ada batasan kemana para inspektur bisa pergi? Apakah mereka hanya bisa mengunjungi lokasi yang telah dideklarasikan? Bagaimana jika Amerika Serikat meyakini bahwa Iran menggunakan lokasi yang tidak diumumkan untuk secara diam-diam memperkaya uranium? Apakah IAEA bisa mengunjungi lokasi tersebut? Bagaimana dengan lokasi militer lainnya? Apakah Iran khawatir bahwa kunjungan IAEA ke seluruh negeri akan mengungkap rahasia penting non-nuklir? Siapa di Iran yang akan menyetujui kesepakatan itu? Apakah Amerika Serikat percaya bahwa aktor subnegara tidak akan mencoba untuk merusak perjanjian tersebut? Apa yang sedang kita lakukan? Ada apa ini? Pada suatu saat, kita harus membuat penilaian akhir apakah semua ini memang layak dilakukan.
Untuk saat ini, menurutku setidaknya layak untuk membahas rincian pertanyaan itu secara umum. Meskipun pemerintahan Trump ragu-ragu apakah pergantian rezim adalah tujuan dari perang ini, sulit untuk menjelaskan waktu dimulainya perang ini jika bukan itu tujuannya. Dan setidaknya untuk saat ini, tampaknya hal itu telah gagal. Saya enggan membuat klaim tegas tentang konsekuensi jangka panjang karena pemerintah Iran telah mengalami kerugian besar dan itu mungkin akan berpengaruh pada apa yang terjadi di dalam negeri selama beberapa tahun ke depan. Dengan kata lain, ada kemungkinan kita bisa melihat perubahan rezim setahun dari sekarang, yang tidak akan terjadi jika Amerika Serikat tidak melancarkan perang ini. Namun itu semua masih spekulasi untuk saat ini. Dan harapan akan perubahan rezim telah menurun dibandingkan dengan perkiraan awal saat perang dimulai. Di bidang nuklir, indikatornya tidak terlihat bagus. Jangka waktu yang diajukan untuk kesepakatan tersebut tampak sangat mirip dengan rencana aksi komprehensif bersama yang ditandatangani di bawah pemerintahan Obama. Tapi ada dua hal yang patut dicatat di sini. Pertama, JCPOA ditandatangani lebih dari 1 dekade yang lalu, dan 10 hingga 15 tahun dari 2026 adalah batas waktu yang lebih lama dibandingkan 10 hingga 15 tahun dari 2015. Dan kedua, begitu banyak pertahanan udara Iran yang telah dihancurkan, sehingga negara itu harus membangunnya kembali terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk melindungi program nuklirnya. Hal itu pada gilirannya memiliki dampak nyata terhadap kepatuhan Iran terhadap perjanjian tersebut. Sepanjang Selat Hormuz, semuanya tampak berakhir imbang dengan asumsi para pihak kembali ke status quo sebelumnya seperti yang saat ini disarankan. Saya masih melihat media berita besar membahas bagaimana dunia telah berubah karena Iran menyadari kekuatan yang dimilikinya atas Hormuz, yang menurut saya adalah kekeliruan amatir yang konyol. Iran selalu tahu bahwa mereka memiliki kekuatan itu atas selat tersebut. Mereka menggunakan kekuatan itu selama konflik ini, dan mereka akan terus bisa memanfaatkan kekuatan itu di masa depan. Bagian terakhir, yang kurang mendapat perhatian di Barat, tetapi sangat penting bagi mitra di kawasan, adalah bahwa Iran telah kehilangan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan di kawasan untuk masa mendatang. Iran tidak lagi bisa mengirim bantuan militer kepada mitra perlawanan mereka dengan tingkat yang sama seperti beberapa dekade terakhir, yang berarti kehidupan akan menjadi sedikit lebih mudah bagi negara seperti Arab Saudi dan Israel dalam beberapa tahun ke depan. Sekarang, apakah itu sepadan? Itu adalah pertanyaan politik, jadi jawaban Anda akan bervariasi. Tidak diragukan lagi bahwa Amerika Serikat telah membayar biaya yang signifikan dalam hal peralatan dan material militer yang dihabiskan untuk operasi tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa selat yang kembali ke status quo ex ante tidak menghapus semua kerusakan ekonomi yang telah terjadi selama ini. Tidak diragukan lagi bahwa Amerika Serikat semakin membuat frustrasi sebagian besar sekutu tradisionalnya sebagai akibatnya. Tidak diragukan lagi bahwa konsumen Amerika Serikat merasa kesal dengan kenaikan harga bensin. Tidak diragukan lagi bahwa konsumen Amerika Serikat akan terus merasa frustrasi dalam 6 bulan ke depan ketika kita mulai melihat dampak dari kenaikan harga makanan. Kita harus meninjau kembali konsekuensi dari dampak tersebut dalam 6 atau 7 tahun ke depan. Terutama terkait dengan kerentanan geopolitik yang telah membuat Amerika Serikat rentan. Intinya, ada beberapa biaya, ada beberapa manfaat, dan terserah Anda untuk memutuskan seberapa besar Anda mempertimbangkan biaya-biaya tersebut dibandingkan dengan manfaatnya. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil untuk hari ini? Saya akan tetap optimis dengan hati-hati tentang kabar hari ini, meskipun peningkatan dari kondisi awal belum tentu menghasilkan harapan bersih yang positif. Berhati-hatilah dalam menafsirkan seberapa besar memo satu halaman dapat mengatur penyelesaian akhir. Dan dengan informasi objektif tentang apa yang terjadi di sepanjang selat, pada akhirnya tetap terserah Anda untuk memutuskan apakah itu layak dijadikan hashtag. Sementara itu, keputusan apa yang ingin Anda tonton selanjutnya juga ada di tangan Anda. Mungkin video terkait dari saluran ini, atau video bantuan geopolitik dari saluran kedua. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe, dan saya akan bertemu Anda di lain waktu. Jaga diri Anda.